warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pembelajaran kita pada hari ini. Kepada anak-anakku semua, dipersilakan untuk berdoa. Baik, apakah anak-anakku semua hadir pada hari ini? Alhamdulillah, anak-anakku semua pada hari ini hadir semua dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, masuklah kita kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah itu iman. Iman secara bahasa diambil dari kata amanah, yang artinya percaya. Jadi iman kepada hari akhir artinya kita mempercayai sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dan kemudian hari akhir ini disebut juga dengan hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh aktivitas di alam semesta. Adanya hari akhir harus diimani oleh setiap umat Islam karena merupakan salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam. Hari akhir ini pasti akan datang, meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hadj ayat ke-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'asu man fil kubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun dari dalam kuburnya. Baiklah, masuklah kita tentang macam-macam hari kiamat. Hari kiamat ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah kiamat sukro. Setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi, kiamat sukro adalah kejadian atau musibah yang terjadi di alam semesta
yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan juga kerusakan sebagian dari muka bumi. Yang mana contoh kiamat sugro atau kecil ini yaitu terjadinya gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro ini biasa disebut juga dengan kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan akhir kehidupan di alam semesta. Sehingga kiamat kubro disebut juga kiamat besar atau awal dari kehidupan di akhirat yang merupakan kehidupan yang kekal abadi. Hari kiamat besar ini ditandai dengan tiupan sangkakala yang akan dibunyikan oleh malaikat Israfil, yang mana pada tiupan yang pertama hancurlah seluruh alam semesta dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian pada tiupan sangkakala yang kedua dibangkitkannya orang-orang dari dalam kuburnya. Kemudian apa sajakah tanda-tanda hari kiamat itu? Tanda-tanda hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah sebagai berikut. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Perzinaan terjadi di mana-mana. Minuman keras merajalela. Jumlah perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki. Terjadi peperangan yang berkepanjangan antar umat Islam. Kemudian yang terakhir, terjadi banyak fitnah dan pembunuhan. Kemudian yang kedua, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat adalah sebagai berikut. Pertama, banyak manusia menjadi kufur dan murtad. Al-Quran sudah tidak dianggap sebagai pedoman hidup, melainkan hanya sekedar bahan bacaan biasa. Munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian munculnya Dajjal yang menyebarkan fitnah kepada umat manusia. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Munculnya Imam Mahdi. Kemudian matahari terbit di arah barat dan terbenam di ufuk timur. Kemudian masuklah kita kepada materi yang terakhir. Apa sajakah contoh perilaku beriman terhadap hari akhir yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah dan bertobat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah memperbanyak mengingat mati, karena hal yang paling dekat terhadap umat manusia adalah kematiannya. Yang kemudian yang ketiga adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa.
Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah dari ada dari Ananda yang akan bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.